Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nabiyina dhalan ala nabi sallallahu alaihi wa sallam bi syarika li syaitan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik. Subhanallah, kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Dia nikmat iman Islam, sehat walafiat, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah, yaitu dalam rangka salat subuh berjamaah. Alhamdulillah pula salat pada pagi ini kita akan melaksanakan ibadah yang lain daripada talim. Sudah salat semoga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, semoga kita selamat senantiasa dan bersama menjalankan segala sunnah nikah. Amin malam ini. Alhamdulillah, mari kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki ayat ke-108, masih dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الذين أسس يبينه عما تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس يبينه على سقف جرف هدري فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال ينبئهم الذين بنوا ريبة في قلوبهم إلا تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. يا حاجي. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terus lanjut pada saat ketika orang-orang muslim munafik sudah membangun masjid di depan Masjid Quba. Akan ceritanya gitu ya. Mereka membangun masjidnya namanya Masjid Al-Dirar. Sedangkan masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah semasa hidupnya adalah Masjid Quba. Di mana itu? Di daerah Madinah atau di negeri atau di kota Madinah. Nah, ketika masjidnya sudah jadi, terus Allah bersikeras kepada Rasulullah dan para sahabat, tetap dilarang untuk bahasanya la takun. Takun itu berarti menggunakan bentuk jamak, larangan kepada kalian semua. Itu la takun. Udah ku ada tak lagi. Jadi penguatannya, tendensinya luar biasa. Penekanannya pada para sahabat Rasulullah juga itu dilarang untuk la takun, dilarang berdiri kalian. Artinya mendirikan sholat. Tadi
Udah dikasih bocoran tuh terjemahannya ditambah-tambah. Jadi la takum sini adalah bahasanya sembahyang, maksudnya sholat kan gitu. Janganlah kalian sembahyang, jangan kalian sholat selama-lamanya abadan. Maksudnya jangan sekali-kali sholat di situ. Jadi tetap masjidnya mereka itu ada, artinya hanya buat kegiatan mereka saja, yaitu orang-orang muslim munafik. Padahal itu di depan masjid Kuba. Tetap kalian istiqomah di masjid yang sudah dibangun, yang udah berdiri, dan di situ adalah tempatnya orang-orang yang mensucikan diri. Artinya tujuan sholat, didirikan sholat kita adalah salah satunya adalah untuk mensucikan diri kepada Allah. Ya, sama dengan mendekatkan diri, kemudian menghapuskan dosa-dosa. Itu bahasanya banyak ya tujuan kita sholat, apalagi sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Aila takum fihi ya Muhammad. Jadi Allah terus memantau Rasulullah dan para sahabat, apalagi sudah berdirinya masjid orang-orang munafik di depan Masjid Kuba. La takum, janganlah kamu sholat fihi di dalamnya ya Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW abadan, selamanya. Li'annahu, alasannya kenapa Allah melarang Rasulullah SAW untuk sholat di masjid itu di depan Kuba, karena li'annahu, karena sesungguhnya lam yubayyinu illa liyakuna muakkilan li ahli nifaq. Alasannya karena itu adalah adanya untuk ahli orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu ya pasti kita udah paham ya, masjid itu digunakan ya buat tiduran gitu, buat ngobrol. Mereka nggak sholat. Dan kalau nggak ada orang-orang yang beriman di situ, nah itu mereka muslim semua munafik, mereka tetap di situ mendirikan sholat. Karena Allah memberikan alasan, karena itulah hanya tujuannya untuk ahli nifaq, untuk orang-orang munafik belaka. Kemudian fal masjid usisa, maka masjid yang sudah didirikanlah ala taqwa, untuk bertakwa. Alamu lam al-qasmu ay la masjidun Kuba, yaitu yang dimaksud adalah Masjid Kuba. Alladzi yubayyinu ala taqwa, yang tujuannya adalah sudah jelas untuk bertakwa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bertakwa tujuannya min awali yaumi, ya sebagai awal pertama, hari di pertamanya apa? Dibangun fi binaihi, di dalam pembangunan Masjid Kuba. Jadi masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah adalah Masjid Kuba. Itu udah lama. Kemudian orang-orang munafik baru membangun masjid namanya Masjid Ad-Dirar. Ahakun, dan itu lebih hak buat engkau ya Muhammad, antakuma Kubahu, yaitu untuk mendirikan sholat di Masjid Kuba itu. Jadi itu Rasulullah dilarang oleh Allah untuk mendirikan sholat di masjid mereka. Nih, kemudian ay awalu wajabu bi an tusalli, karena itu adalah awal pertama kali kamu untuk sholat di dalamnya, daripada mim masjid dirar, daripada Masjid Ad-Dirar. Jadi Masjid Ad-Dirar itu adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik pada saat itu. Fihi, di dalamnya. Lanjut ya Pak Haji ya. Ya lanjut. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim? Ya, ditekankan lagi Rasulullah sama Allah SWT memberikan gambaran bahwa mereka membangun masjid
sekaligus kegiatannya di dalam masjid itu nanti akan sama-sama Allah jerumuskan ke neraka jahanam, termasuk masjid-masjidnya, itu bahasanya ya. Jadi benar-benar Rasulullah ditekan jangan sekali-kali sholat di masjid mereka. Tafsirnya di sini jelaskan wala aidihim sabil rasad. Nah, Allah menyampaikan kepada bahwa ketika orang-orang mukmin itu melaksanakan sholat di Masjid Quba, maka tujuannya adalah satu, itulah tujuan bagi orang ikhlas. Yang kedua adalah wal iman, dan tujuan orang-orang yang beriman. Jadi sudah membedakan antara Masjid Ad-Dirar dengan Masjid Quba. Jadi kalau Masjid Ad-Dirar itu khusus orang-orang munafik, karena sudah kelihatan Allah selalu memantau. Rasulullah memang ya namanya manusia itu enggak maksimal bahwa kita itu di situ adalah orang-orang munafik semua. Jadi jangan sampai ada orang mukmin yang sholat di Masjid Ad-Dirar. Bahkan Allah menjelaskan suatu saat mereka akan dijerumuskan ke dalam jurang, yaitu fi nari jahannam, neraka jahanam. Bahkan Allah menyampaikan dengan bangunan-bangunannya wa'ala bisalah. Jadi saking marahnya Allah melarang Rasulullah jangan sampai sholat di masjid mereka. Masih lagi ya, satu lagi ya. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi salah satu ciri hati orang munafik itu adalah ya keraguan, bimbang, banyak dan sebagainya, sampai menyatakan mereka sudah malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayla yazalu fi qulubi ahli masjidin ad-dirar, bahwa tidak berhenti bagi ahli masjid ad-dirar, artinya masjid orang-orang munafik, syakkun, yaitu keraguannya. Jadi terus mereka lakukan annahum kanu fi banani muhsinin. Nah, mereka benar-benar ingin meyakini bahwa masjid mereka itu sebagai masjid yang dibangun dengan baik. Ruhiyah an-Nabi sallallahu, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahasa ila dalikal masjid. Ketika Rasulullah mengutus dengan dibangunkannya Masjid Quba, yaitu man hadamahu, untuk bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan Allah Rasulullah disuruh untuk membangun masjid adalah untuk benar-benar yang masuk ke dalam Masjid Quba itu adalah untuk bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, Masjid Ad-Dirar yaitu adalah untuk asaddu kaidul munafikin. Itulah bangetnya, beratnya bagi orang-orang munafik. Illa an taqatta'a qulubuhum, kecuali sampai Allah hancurkan hati-hati mereka. Artinya sampai ke hati mereka, Allah alimul hakim, dan Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya, dan Allah Maha suci, alama yang telah alimun, yang telah mengetahui di ahwal munafikin, terhadap tingkah-tingkah laku orang-orang munafik. Jadi sampai ke arah sana, orang-orang munafik yang luar biasa, sampai menuju kekafirannya, Allah juga sampai marahnya kepada mereka, sehingga Allah terus memantau kepada Rasulullah dan para sahabat dengan kelakuan dari orang-orang munafik tersebut. Demikian, silakan yang perlu disampaikan. Jadi kalau melihat dari ayat berikutnya, mereka masih mempertahankan masjid tersebut Ad-Dirar. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa, masih lanjut apa tidak dan sebagainya. Tapi bahasanya Allah di situ menjelaskan suatu saat, ya artinya suatu saat itu mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka
termasuk dengan masjid-masjidnya. Wallahu a'lam. Apakah masjid di dunia itu akan tetap Allah gambarkan sampai di bawah ke arah sana? Tapi bahasanya kalau ayat itu seperti itu Pak ya. Jadi itu sudah menjadikan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengapa mereka tetap membangun, ya, mendirikan dan sebagainya? Satu, kuantitas jumlah mereka juga sudah terlalu banyak sehingga kekuatan apa yang Rasulullah di situ tidak ada perintah, Allah tidak ada perintah untuk mengajukan sebagainya. Tapi Allah masih melarang jangan sampai sholat di masjid mereka. Kemudian kenapa alasannya ya? Kenapa mereka membangun masjid Al-Dirar? Itu tadi. Satu, keraguan, rasa malunya, gengsinya dan sebagainya, itulah salah satu tanda-tanda orang munafik kayak gitu. Zaman sekarang juga sama. Jadi mereka nggak mau kalah dengan orang yang beriman. Sholat ikut sholat, tapi dia nggak gabung dengan yang beriman, mereka nggak sholat, malas dengan sholat. Jadi benar-benar supaya nggak malu banget gitu. Mereka muslim, tetap sholatnya di masjid mereka sendiri. Tapi kan sholatnya kan hanya main-main saja, artinya tidak sholat benar-benar tujuannya untuk membersihkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak ya. Jadi seperti itu.